Nama saya Suliatul Fitri dari Hukum Ekonomi Syariah B semester 5 IAIN Syariah Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam, di mana saya mengambil judul mengenai pembangunan etos bisnis di Indonesia dengan penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian etos sendiri. Ada pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa sendiri diambil dari bahasa Yunani yang memiliki makna watak atau karakter. Kemudian secara istilahnya sendiri, etos adalah karakteristik dan sikap atau kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Jadi, etos merupakan ciri khas dari seseorang, dari karakter atau sikapnya karena pengaruh-pengaruh dari lingkungannya atau dari hal-hal yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos adalah karakteristik atau sikap atau watak atau karakter dari seseorang maupun sekelompok orang. Kemudian setelah mengetahui pengertian etos sendiri, yaitu merupakan karakteristik dari sikap seseorang maupun sekelompok orang, maka harus kita ketahui pula apa penyebab dari etos kerja ini atau faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Nah, etos kerja ini biasanya dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama itu agama, yang kedua pendidikan, yang ketiga motivasi, yang keempat usia, dan yang kelima jenis kelamin. Yang pertama itu agama. Agama sendiri merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan perilaku. Sistem nilai tersebut akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Jadi, ketika seseorang menganut agamanya sendiri, maka akan ada kepercayaannya masing-masing. Maka hal tersebut dapat mempengaruhi dari karakteristik seseorang itu atau sikapnya itu. Kemudian yang kedua, dari pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menginternalisasikan etos kerja dengan cepat, sehingga individu akan memiliki etos kerja yang tinggi. Cenderung dari hal-hal yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar, bahwa pendidikan sangat berpengaruh kepada sikap dan karakteristik seseorang. Misalnya ada seseorang yang lulusan dari SD dibandingkan dengan lulusan dari SMA, maka pandangan atau sikap dari seseorang yang lulusan SD dan SMA itu akan memiliki perbedaan, baik dari tutur bicaranya, dari perilakunya kepada orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dari motivasi. Kenapa dari motivasi? Karena sering dilihat juga ketika kita memiliki motivasi atau diberi motivasi misalnya oleh atasan kerja kita, maka kita juga akan mendedikasikan diri kita dalam suatu pekerjaan tersebut. Kita menjadi semangat bekerja, menjadi tidak mengeluh mengerjakan pekerjaan di kantornya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu usia. Nah, dari beberapa hasil penelitian yang saya baca dari jurnal-jurnal referensi, yaitu membuktikan bahwa pegawai dengan usia di bawah 30 tahun memiliki etos kerja yang tinggi. Mengapa demikian? Karena usia di bawah 30 tahun cenderung masih memiliki semangat yang tinggi dan masih memiliki tenaga yang cukup kuat untuk melaksanakan pekerjaannya.
Kemudian yang kelima yaitu jenis kelamin. Berdasarkan penelitian juga dari jurnal-jurnal yang saya baca bahwa jenis kelamin perempuan cenderung memiliki etos kerja yang tinggi, komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki, seperti yang kita lihat juga di kehidupan sehari-hari antara perempuan dan laki-laki. Misalnya saja dari hal belajar di kelas, seorang perempuan lebih aktif di kelasnya untuk bertanya, untuk berpendapat dan lain sebagainya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian selanjutnya mengenai agama sebagai sumber etos kerja. Dapat dikatakan dari beberapa penelitian, referensi yang saya temukan bahwa agama merupakan salah satu hal sumber dari etos kerja. Mengapa demikian? Karena Muslim di Indonesia menyimpulkan bahwa kebanyakan pengusaha yang berhasil adalah para santri, yang dimana pemahaman mengenai agamanya itu cukup mendalam. Misalnya saja para santri itu kan belajar mengenai muamalah, dilarangnya riba, dilarangnya goror dan lain sebagainya, maka hal tersebut bisa mempengaruhi etos kerjanya, bisa mempengaruhi sikapnya dalam berusaha itu seperti apa. Kemudian taat beribadah juga merupakan salah satu faktor pendorong dari etos kerja. Ketika seseorang taat beribadah, maka sikap dan karakternya itu akan memiliki pengaruh, mendapatkan pengaruh yang cukup besar. Misalnya saja mereka bisa bersikap jujur, disiplin, hemat, dan bekerja keras. Mengapa demikian? Karena di Islam sendiri, ketika mereka sudah melakukan ibadahnya dengan taat, maka imannya juga akan mengalami kenaikan, ataupun mereka menjadi takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal curang dalam bisnisnya. Misalnya tadi bersikap jujur karena mereka takut kepada Allah, maka mereka tidak melakukan misalnya riba, goror dan sebagainya, hal-hal yang dilarang dalam muamalah. Kemudian selanjutnya ada kearifan lokal dalam membangun etos kerja. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri masih sangat kental dengan budaya-budayanya. Yang saya contohkan di sini dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa sendiri, dalam membangun etos kerja, sering adanya istilah-istilah yang digunakan dari adat Jawa ini. Bukan hanya istilah saja, melainkan istilah tersebut memang menjadi kebiasaan dari adat Jawa tersebut. Misalnya di sini saya contohkan itu ada istilah tunasatak bati sanak, yang artinya itu merugi sejumlah uang tetapi beruntung mendapatkan saudara. Nah, dari adat Jawa sendiri dan bisa kita lihat sendiri di lingkungan sekitar, misalnya ketika kita memulai bisnis dan bisnisnya itu tidak mendapatkan keuntungan atau bisa dikatakan rugi, maka dari sikapnya mereka akan senang walaupun mereka rugi, karena mereka mendapatkan keluarga baru atau kenalan baru kayak gitu. Jadi dari kebudayaan lokal sendiri, memang di Indonesia masih kental dengan
budaya-budaya atau adat-adat yang ada. Seperti yang tadi Tuna Satak Bati Sanak, contohnya saja di daerah saya, karena di daerah saya sendiri masih ada yang menggunakan istilah seperti ini atau perilaku seperti ini ketika mereka mengalami kerugian, tetapi mereka masih senang karena mereka mendapatkan saudara baru dari perkenalan bisnisnya itu. Mungkin sekian dari saya, dan dapat disimpulkan bahwa etos kerja dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan kearifan lokal masih sangat kental digunakan di Indonesia. Seperti tadi, ketika nilai-nilai agama masuk kepada etos kerja, maka mereka memiliki ketaatan beribadah dan memiliki ilmu agama yang cukup mendalam. Kemudian ketika kearifan lokal sendiri mempengaruhi etos kerja, itu terjadi ketika budaya-budaya di daerahnya sendiri masih kental digunakan. Seperti tadi ada istilah sanak bati, tuna satak bati sanak, atau merugi sejumlah uang tetapi beruntung mendapatkan saudara, dan itu merupakan budaya yang masih kental di daerah Jawa. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.